Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sakeres Jisan, biasa dipanggil Jisan. Saat ini saya sedang berkuliah sambil kerja. Sekarang udah semester 3. Karena banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana sih kuliah sambil kerja itu, apakah susah atau tidak gitu ya teman-teman ya. Pada video ini saya ingin menjelaskan beberapa tantangan dalam kuliah sambil kerja gitu ya teman-teman. Saya ingin menceritakan pengalaman saya pribadi selama 3 semester ini, sejak semester 1 sampai semester 3. Ada beberapa tantangan. Yang pertama itu tantangan akademis, tantangan kerja, tantangan pribadi, dan tantangan sosial gitu ya teman-teman. Tantangan akademisnya itu waktu belajar kita terbatas. Saya selama 3 semester ini merasa sekali bahwa saya kurang belajar gitu ya teman-teman, karena saya berfokus dengan pekerjaan saya. Saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan saya untuk belajarnya biasanya saya dari jam 7 malam sampai jam 10. Itu saya mengerjakan tugas perkuliahan sama belajar gitu teman-teman. Setelah itu istirahat. Nah, yang kedua itu sulit mengikuti jadwal perkuliahan. Selama 3 semester ini memang banyak tantangan, yaitu sulitnya untuk mengikuti jadwal perkuliahan. Tapi saya selalu membagi waktu itu dengan baik gitu ya teman-teman, walaupun menguras energi kita ya, lelah atau capeknya memperjuangkan hidup yang lebih baik untuk kedepannya gitu ya teman-teman. Tapi kita membawanya dengan enjoy gitu ya, jangan terlalu pusing, jangan terlalu sulit gitu ya. Kita harus bisa membagikan waktu belajar, kita membagikan waktu untuk bekerjanya. Kita harus dua-duanya, kita harus maksimal, karena saya kuliah itu karena adanya uang pekerjaan. Karena kita tahu bahwa tanpa ada pekerjaan ini saya nggak bisa kuliah, itu otomatis, karena itu dari latar belakang ekonomi keluarga juga ya teman-teman ya. Yang ketiga itu keterlambatan mengerjakan tugas. Selama 3 semester ini saya belum pernah ya keterlambatan mengerjakan tugas saya, karena saya membagikan untuk kerja tugas itu di atas jam 8 sampai jam 10 gitu ya teman. Saya mengerjakan tugas semua itu dari jam 7 sampai jam 8 itu saya biasanya baca-baca buku aja gitu ya. Setelah itu baru mengerjakan tugas kuliah. Yang berikut itu kurang fokus belajar ya, otomatis lah itu kita kurang fokus belajar gitu ya teman, karena siangnya kita kan capek bekerja, capek kerja. Setelah itu malamnya kita belajar, otomatis kan pikiran kita itu nggak fokus gitu ya. Yang kelima itu ada sulit menghadiri kelas secara teratur. Saya jujur aja, saya di Universitas Pamulang saya ambil regular CK, yaitu saya ambil kelas Kamis ya teman-teman ya, setiap hari walaupun secara online, tapi itu sangat memaksimalkan bagi saya ya, itu sangat efektif juga. Setiap hari Kamis saya ke kampus dari jam 6 sampai jam 5 sore. Pulang itu kalau masih ada pekerjaan, pasti saya lanjutkan pekerjaan dulu, baru saya mengerjakan tugas lagi. Yang berikut itu tantangan kerja. Otomatis yang pertama itu waktu kerja yang panjang. Otomatis waktu kerja itu lebih banyak ya daripada kita waktu belajarnya. Karena siang itu kan kita nggak bisa kerja tugas atau belajar gitu ya, karena kita fokus kerja dulu. Yang kedua itu keterlambatan mengumpulkan pekerjaan. Selama ini pengalaman saya selama saya bekerja di sini udah mau 2 tahun, 2025 ini. Saya biasanya di laporan keuangan itu saya selalu salah menuliskan angka, kadang salah menghitung gitu ya teman-teman. Itu karena kurang fokus pikirannya, kadang memikirkan tugas, kadang memikirkan pekerjaan. Ya banyaklah pikiran gitu, jadinya kita ada sedikit kesalahan gitu dalam input pemasukan dan pengeluaran gitu. Yang berikut itu sulitnya mengelola waktu kerja. Kalau selama ini saya nggak terlalu sulit, karena saya udah membagi waktunya. Siangnya itu saya nggak belajar, saya nggak baca buku, saya harus fokus bekerja dulu. Yang keempat itu keterbatasan energi, ya otomatis lah teman-teman ya, kita tahu bahwa kita sebagai pejuang ya, pejuang sendiri,
ya kita harus pasti energi itu terkuras ya teman-teman ya, capek, lelah gitu ya. Yang berikut itu konflik antara pekerjaan dan kuliah itu pasti ada ya teman-teman. Saya menceritakan sedikit selama saya kuliah dari semester 1 sampai semester 3 saat ini. Ya begitu banyak tantangan karena dunia di lingkungan kerja itu kan kadang ada hal buruk, ada hal baik, pasti selalu ada. Itu pasti ada dinamikanya itu di dalam lingkungan kerja dan di perkuliahan itu selalu ada tantangannya. Yang berikut itu ada tantangan pribadi. Dalam tantangan pribadi ini ada stres dan kelelahan, itu otomatis ya teman-teman ya. Pengalaman saya selama saya 2 tahun ini ya teman ya, 2 tahun bekerja sambil kuliah, otomatis saya sedikit stres gitu ya, sedikit stres karena kita macam terkurung gitu ya. Setelah bekerja langsung belajar, dan besoknya lagi langsung bekerja lagi, belajar bekerja, dan kita tidak pernah keluar gitu ya. Kalau saya pribadi ya selama ini saya nggak terlalu mengelilingi Jakarta aja, saya kurang paham itu jalan ini saya belum tahu semuanya teman-teman ya, walaupun udah lama di Jakarta. Yang berikut itu kurangnya waktu untuk diri sendiri, itu otomatis karena kita kurangnya untuk mencari hiburan gitu ya. Kalau kita mau jalan-jalan pasti kita pikiran, oh tugas saya belum selesai nih, pekerjaan saya belum selesai nih, itu otomatis. Dan kita sulitnya menjaga keseimbangan hidup. Nah selama pengalaman saya selama 2 tahun saya bekerja sambil kuliah ini, untuk pola makanan itu tidak terjaga lah teman-teman ya. Biasanya saya dari kampung itu 3 kali sehari, sampai di sini kadang sehari sekali, karena kita itu banyak pikiran, jadinya banyak pekerjaan juga, jadinya kita selalu lupa untuk makan gitu ya, karena kesibukan. Di sini saya selalu banyak minum kopi gitu ya, karena pekerjaannya banyak, terus tugasnya kuliahnya banyak, jadinya pikirannya itu melenceng gitu ya, gitu ya teman-teman. Yang kedua itu ada keterbatasan waktu untuk keluarga dan teman-teman. Ya pengalaman saya selama di Jakarta, untuk telepon orang tua atau kakak yang di Jakarta aja lah, yang di Jakarta aja saya kurang berkabar gitu ya, karena terlalu fokus dengan pekerjaan sama kuliah. Karena saya nggak mau ada tunggakan di hari ini, dan supaya misalnya kerja hari ini saya nggak mau tunggakin besok lagi. Tugas kuliah hari ini saya nggak mau kerjain besok, harus tuntasin hari ini. Itu prinsip saya, supaya nggak ada tunggakan gitu ya untuk pekerjaan dan kuliah. Yang berikut itu perasaan putus asa, itu otomatis ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa kita sudah capek bekerja, setelah itu banyak mata kuliah yang dikasih tugas, wah otomatis kita putus asa gitu ya, mau berhenti di tengah jalan. Tapi ya namanya kita perjuangan ya, kita harus jalani aja dengan ini aja, penuh kesabaran aja gitu ya. Yang berikut itu tantangan finansial ya teman-teman, otomatis biaya kuliah dan biaya hidup ya, pendapatan ya, namanya kita masih istilahnya kita belum mendapatkan pekerjaan yang layak gitulah, otomatis kan gaji kita itu belum di atas UMR lah, masih di bawah UMR gitu ya teman-teman. Pengalaman saya selama 2 tahun ini, uang gaji saya itu kalau udah di akhir pas gajiannya doang ya, itu lihat uangnya misalnya nominalnya ada. Nah setelah 2 hari setelah gajian itu otomatis sudah hilang semua, karena sebelum gajian itu kita pasti cash bond atau apa gitu ya, otomatis gitu. Karena biaya hidup itu mahal di Jakarta ya teman-teman, semuanya pasti serba beli gitu ya. Yang berikut itu keterbatasan pendapatan, otomatis itu karena kita masih istilahnya karyawan biasa gitu ya, belum karyawan yang profesional gitulah gitu ya teman-teman. Yang berikut itu sulit mengelola keuangan ya, itu yang saya masih harus saya bisa mengelola keuangan ke depannya. Soalnya kalau setelah gajian uang saya itu selalu habis gitu ya, karena mungkin apakah dari pendapatannya atau cara pengelolaan keuangan saya gitu ya teman, saya kurang paham juga ya, saya masih bertanya dalam diri saya sendiri. Yang berikut itu yang berikut itu utang kuliah atau tunggakan kuliah, itu selama 2 tahun ini belum ada ya tunggakan kuliah bagi saya, yaitu biaya hidup yang tinggi, otomatis
di Jakarta ini kan kota politan itu kita tahu bahwa biaya hidup itu pasti tinggi lah, mana kita bayar kosnya, bayar kuliahnya, biaya hidup sehari-harinya mana, sementara pendapatan kita kan masih di bawah upah minimum daerah gitu ya teman-teman ya. Yang ke berikut itu ada misalnya kalau kita banyak sih tantangan sebenarnya yang saya hadapi selama 2 tahun saya bekerja sambil kuliah, tapi saya selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena saya bisa berada sampai di detik ini. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, tapi Tuhan selalu memberikan kemudahan ya, memberikan jalan yang terbaik bagi saya dan masa depan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat menonton.